Siapa yang paling hebat tadi? Suku siapa? Yang paling bertakwa. Kenapa masuk biker nih? Orang beruntung. Kata siapa? Di surat apa? Ya, ayat berapa tadi? Apa kerjanya biker subuhan ini sebenarnya? Tadi amal ma'ruf nahi mungkar. Sembarang rotan dari Mekah. Bukan hujan sembarang hujan, hujan membawa berkah. Baca Al-Quran di kota Mekah. Biker subuhan insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengulang salamnya 3 kali karena Allah suka yang ganjil, 1 atau 3. Jadi kalau kita nanti punya istri 1 atau 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam senantiasa dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberkahi kedua-duanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hanya orang-orang munafik yang tidak bisa melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Jika Allah takdirkan saya jadi wali kota, target pertamanya adalah seluruh laki-laki di Batam wajib sholat subuh berjamaah. Takbir! Ya harus terstruktur, harus sistemik, dan harus masif. Nah, sampai ke bawah ke RT, ke RW dan sebagainya. Dan harus dielu-elukan, diviralkan. Kalau orang tua taat itu biasa, tapi kalau anak muda taat luar biasa. Kalau istri kita cantik ngomel itu biasa, tapi kalau jelek ngomel luar biasa. Kalau orang kaya sombong biasa, kalau orang miskin sombong luar biasa. Ketika orang dermawan, orang kaya dermawan itu biasa, tapi orang miskin dermawan luar biasa. Jadi kalau anak muda maksiat biasa, tapi orang tua maksiat luar biasa ya. Jadi ini anak-anak muda nih luar biasa memang ya. Jadi bukan hanya dia naik motor tapi kemana-mana. Sekarang banyak orang tua yang tertidur, bahkan sebentar lagi meninggal ya. Ya, hari ini mungkin ada yang di sini yang divaksin, sudah divaksin, ada yang sudah dipaksa ya. Jadi ada divaksin dan dipaksa ya. Mana yang terpilih silahkan ya, juga berbahagia. Yang penting bismillah. Kita berdoa, kalau mau divaksin itu berdoa. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang vaksin itu. Jika dia baik untuk kehidupanku, mudahkan. Jika tidak baik, jauhkan. Setelah duduk kita di dalam antrian vaksin, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan yang ada dalam vaksin itu, dan mohon rahmat-Mu apa yang ada dalam vaksin itu. Seandainya pemerintah memberikan asuransi untuk vaksin, maka semua orang akan divaksin. Seandainya divaksin nanti meninggal, sekian juta. Setuju nggak cuma yang berbahagia? Ketika itu sayalah jadi presidennya ya. Jadi semua orang nggak perlu dipaksa, nggak perlu diancam-ancam sebenarnya, datang sendiri mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemerintah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada pemimpin negeri kami bahwa yang benar itu benar dan yang batil itu batil. Beri kami semangat dan kekuatan menegakkan yang benar itu dan menghancurkan yang batil itu. Mudah-mudahan. Jadi jangan salahkan pemerintah kita, jangan pernah menyalahkan mereka, karena kita juga bagian yang memilih mereka. Cuma kita hanya hari ini mencoba berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Ini semua sudah dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musuh di antara manusia, baik orang Cina, baik orang-orang Yahudi, tidak ada musuh.
Apakah ada orang Cina itu berdoa minta dilahirkan di perut orang Cina? Tidak. Tidak ada orang yang mau dilahirkan di perut orang Yahudi pun tidak. Musuh kita yang asli adalah setan. Siapa yang kemasukan setan, kita bermusuh dengan setannya, bukan dengan manusianya. Kita lihat teman-teman kita hari ini ada yang tertidur. Biarkan mereka, karena mereka sudah dapat sakinah, ketenangan jiwa. Salah satu ciri-ciri orang-orang yang bahagia itu, orang yang punya ketenangan jiwa itu mudah tidurnya. Orang kaya sekarang susah tidurnya. Istri cantik, AC-nya luar biasa, tilamnya ada airnya. Bukan air kencing tapi air biasa. Ya. Tapi nggak bisa tidur. Minum obat tidur, nggak juga. Sama botol-botolnya, nggak juga. Ya, mereka suntik baru tidur. Suntik penenang berapa ratus ribu tiap malam habis untuk nyuntik saja. Kita tak perlu biaya. Ya, dengar ceramah aja tidur. Ya, luar biasa. Maka ada saat tidur yang dilarang dalam Islam. Ya, tidur yang dilarang sekali pertama habis subuh. Kita memang tadi mengatakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada bumi dan seisinya. Habis subuh tidur, habis semuanya. Kata Nabi, ya Pak, barang siapa sholat subuh tidur kembali sebelum matahari terbit, Allah tanamkan kemiskinan, Allah tanamkan rasa kurang dalam hatinya. Ini rasa kurang, inilah kemiskinan sejati. Ada uang banyak tapi kurang aja, kok banyak yang belum dibayar. Tengok siapa yang tidur nanti tuh miskin bawaannya. Udah miskin tambah miskin lagi. Masya Allah, ya tuh tidur yang dilarang habis asar adalah kebodohan. Bodoh dia, bebal, suka hilang ingatannya itu, nggak ingat lagi sama istrinya karena sama istri orang ingat dia. Tidur yang dilarang ketika setelah sholat maghrib menjelang isya, ini adalah penyakitan. Kenapa kita sering dapat penyakit itu? Tidur habis maghrib menjelang isya. Dan tidur yang dilarang berikutnya adalah tidur ketika ustadz sedang ceramah. Kalau habis subuh namanya kemiskinan, habis asar kebodohan, habis maghrib kemiskinan. Kalau ustadz sedang ceramah namanya keterlaluan. Ayo lihat wajah ustadz. Memandang wajah ustadz sunnah, tidak memandangnya bid'ah. Ya, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ya. Nah, ada yang mandangnya karpet aja, seolah karpet lebih mulia dari ustadznya. Pandanglah gurumu, pandanglah gurumu, kamu akan dapat rahmat dari Tuhanmu. Tuh, yang mandang aja. Pandanglah, walaupun sejelek apapun ustadz itu. Dialah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nyamuk sembarang nyamuk. Ya, nyamuk tidak sekolah. Ini gemuk bukan sembarang gemuk. Gemuk membawa berkah. Siapa lagi mau muji diri sendiri kan? Nanti wali kota yang paling gemuk sedunia saya gitu ya. Alhamdulillah ya. Kita hari ini dikumpulkan oleh Allah di rumahnya yang mulia dalam keadaan hujan. Sesuatu majelis pertemuan kebaikan, hujan turun di awal atau di tengah atau di akhir, itu majelis pasti diberkahi Allah. Itu masjid diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini ya, yang hadir ini kalau dia punya masalah, selesai masalahnya. Tuh, wajah kita itu rata-rata wajah-wajah bermasalah. Hanya orang gila yang tak punya masalah. Jadi jangan bilang kita nggak ada masalah. Orang gila itu nggak ada masalah. Orang gila nggak pakai masker, nggak kena COVID dia. Maka kalau bisa kita jadi gila sebentar. Selesai COVID selesai, jadi sadar lagi gitu kan. Kita tuh kena COVID-nya karena kecemasan, bukan karena COVID-nya. Kata dokter Islam yang kita tahu Ibnu Sina ya, kecemasan adalah sebahagian dari penyakit. Ya, ketenangan sebagian dari obat, kesabaran awal dari kesembuhan. Ini belum dibikin ya spanduknya. Nanti Biker Subuh akan bikin itu. Ya, ketenangan coba ya. Kecemasan adalah sebagian dari penyakit. Kita nggak sakit tapi cemas, udah sakit kena flu nggak tambah sakit. Cemas, tengok orang pakai masker aja cemas kita. Pakai masker paling lama tuh 30 menit paling lama. Lebih dari itu bahaya. Karena ada karbon dioksida yang menempel di masker kita, kita sedut kembali ke hidung kita, itu yang cepat mati.
Kita mati bukan karena virus corona, tapi ada nama virus jigong. Jigong. Nah, virusnya namanya The Jigong ya. Itu paling bahaya. Apalagi yang hidungnya pesek, jangan lama-lama. Nanti tenggelam ya. Ini juga yang berbahagia. Kita ulangi lagi, kenapa kita bergabung di Biker Subuhan ini? Kita harus ulangi niatnya, jangan ikut-ikutan. Kata orang Salafi, beramal tanpa ilmu sia-sia, itu kata Rasulullah. Beramal tanpa ilmu ditolak. Kenapa kita berkumpul di sini di Biker ini? Bukan karena satu hobi, bukan karena satu suku, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bersama. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada satu jamaah, satu organisasi, satu ikatan yang menyeru kebajikan, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau orang nanya, kenapa kamu gabung di Biker Subuhan? Ingin jadi orang beruntung. Kata siapa? Kata Allah. Di surat apa? Al-Imran ayat 104. Coba ulangi sekali lagi. Kenapa bergabung di Biker Subuhan? Ingin jadi orang beruntung. Ulangi, kenapa bergabung? Kata siapa? Di surat apa? Ayat berapa? 104. Itu yang ada di otak kita. Pasti beruntung, kata Allah, beruntung. DKM masjid juga itu dalilnya. Mau bikin partai apa itu juga dalilnya. Jadi kita ini bersaudara bukan karena satu geng motor, nanti ada moge, ya motor gede, ada yang model kecil. Ya, bukan karena itu kita bergabung, bukan karena kita suka berenang, ya, suka manjat tebing, bukan. Kita bersaudara karena satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan karena satu suku. Ada orang bersahabat karena satu suku. Sama-sama Padang, dia bersahabat. Nggak sampai surga, sampai Padang aja itu. Nanti si Jawa sama si Jawa bersahabat. Sampai Jawa aja itu, nggak sampai surga itu. Nangdi, nangdu, gitu. Pernah saya katakan kan, orang Jawa bangga dengan presidennya. Tengok mana ada presiden suku lain, nggak pernah kan? Nah, sama orang Padang tengok rumah makan. Mana ada rumah makan yang hebat selain Padang? Bahkan orang Padang sudah berpikir bagaimana ada restoran rumah makan Padang di bulan. Dan lebih tingginya lagi, kalau bumi hancur ada di Mars, nanti ada rumah makan Padang. Rumah makan yang pertama. Nah, tuh. Orang bangga, Pak. Tapi orang Melayu bangga. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kenapa kalau Jawa menganggap hebat, ngapa bahasa Indonesia ini nggak pakai bahasa Jawa? Seandainya bahasa Indonesia dipakailah bahasa Padang, gimana bentuk pelajaran kita? Mengeja bahasa Indonesianya, iko budi koa. Kama budi pai indak jaleh. Jadi orang suka bangga dengan sukunya. Ini Jawa, ini Padang, ini Melayu. Si Flores bingung. Apa kata orang Flores? Hai Jawa, hai Padang, hai Melayu, kalian tidak tahu Rasulullah itu keturunan Flores. Mau bilang apa kita? Ya kan? Ini cuma yang berbahagia. Wali kota harus tahu tentang ini. Ya, nah, suku-suku ini semuanya hebat semuanya. Siapa yang hebat di antara Jawa, Padang, Melayu, Flores tadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling terbaik adalah yang paling bertakwa. Inilah masjid kita ini. Gak ada bedanya kata Nabi, si kaya sama miskin kecuali takwa. Tidak ada bedanya hitam dan putih kecuali takwanya. Kenapa nih biker ini pakai baju hitam? Supaya nampak putih. Sudahlah hitam, pakai hitam lagi kan? Wah, gelap lah itu. Alhamdulillah. Tadi Pak Imam ini luar biasa, suaranya, untung suaranya bagus. Kalau suaranya nggak bagus, saya udah tumbang tadi Pak Dubu. Saya anggap aja tadi sedang diruqyah aja Pak. Iya. Tadi kita ruqyah masal sebenarnya kan. Banyak jin-jin yang keluar tadi. Luar biasa Pak Imam. Kalau saya pun dari dulu ngapa-ngapa itu ayat itu nggak selesai-selesai. Subhanallah. Mudah-mudahan Pak Imam diberkahi Allah. Apa guna makan pelam kalau makannya di hari Sabtu? Apa guna jadi imam kalau istrinya masih satu?
Itu ada bapak ustadz juga, janggutnya panjang sekali, luar biasa. Apa guna ngasah parang, ngasahnya di malam hari? Apa guna janggut panjang tapi takut sama istri? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kenapa kita masuk bersama bergabung di Biker subuh ini? Ingin jadi orang beruntung. Kata siapa? Allah. Di surat apa? Ayat berapa? Sudah. Itu yang kita kasih tahu sama kawan kita itu. Ingat, luruskan niat, bukan karena satu hobi kita. Nanti yang balap mobil nggak punya, jadi geng pula dia itu. Ini nanti ada namanya mobil subuhan nanti Pak. Nanti yang keren-keren subuhan juga ikut Pak. Lori-lori subuhan, bagus juga nih. Ketika itu siapa wali kotanya? Ustaz Chandra, pandai semua. Pokoknya diarahkan semua orang. Yang biker di masjid ini nanti, yang mobil di masjid sana. Jadi setiap subuh itu penuh semuanya berbahagia. Yakin bisa kan? Nah, yang pilot-pilot semuanya pesawatnya langsung landing di situ. Berapa kapal dia? Subhanallah ya. Inilah Batam, miniaturnya Indonesia. Kalau kita mau dewasa memang harus tinggal di Batam. Kalau nggak kuat-kuat pikiran kita nih hancur di Batam nih. Kalau fanatik dengan suku kita, fanatik dengan pelajaran-pelajaran kita di kampung, tinggal di Batam nggak ada kawan kita. Ya, yakin betul kan? Yang bangga dengan kitab kuning, yang bangga nanti kitab hijau. Kami dari Melayu kitab biru. Tinggal di Batam jadilah kitab pelangi-pelangi. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ini lagu-lagu pelangi ini sebenarnya lagu religi. Pelangi, pelangi. Itu dia, bagus, pintar. Berarti ini TK dulu Pak. Yang nggak apa lagu ini berarti dia nggak pernah TK itu Pak. Mainnya di pasar aja tuh. Lahirnya pun nggak tahu, nggak jelas tuh. Nah, ini coba yang berbahagia. Sekali lagi, barang siapa yang salat subuh berjamaah tidak tidur, dia berzikir. Bukan tidur, berzikir. Ada yang pura-pura tidur tapi sampai menjelang matahari terbit suruk, dia sholat 2 rakaat. Sholat sunat Isra. Sama dengan haji dan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang lagi lockdown Mekah Madinah. Sekarang lah kesempatannya haji dan umroh. Nanti ada yang bilang, setan bilang pulang aja, jangan haji, jangan umroh. Kalau istri kita gampang umrohnya kata Nabi. Istri-istri yang mengajak suaminya duluan ke ranjang sama dengan umroh. Nah, kasih tahu sama istri kita nanti. Dek, nanti masih istri kita bilang, "Bang, umroh kita." Siap. Tapi jangan dengar anak kita, nanti anak kita mau ikut. Mama umroh kok nggak ngajak-ngajak? Sebentar ya, nggak lama. Keluar dari kamar, mamanya rambutnya basah. Mama kena air zam-zam. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini jemaah yang berbahagia. Sekali lagi, siapa yang paling hebat antara Jawa, Padang, Melayu, Batak dan Bugis? Yang paling bertakwa. Siapa yang hebat? Yang paling bertakwa. Ya, jangan bilang Flores walah hitam, belum tentu hitam. Kita udah putih tapi hitam hatinya. Ini udah hitam orangnya, hitam pula hatinya. Parah tuh kan? Nah, jadi ada orang sombong di atas sombong tuh boleh. Untuk mengajarkan orang sombong itu supaya jangan sombong. Ada kawan kita ditanya, sombongnya luar biasa. Ikan di kampung kau besar nggak? Segini katanya. Kampung kau? Gini. Yang satu ini sombong tapi dia nggak nampak. Kampung kau gimana ikannya? Segini. Kecil betul. Mata dia. Matanya segini kira-kira. Nah, bahasa betul apa baca ya? Orang segini, mau pakai tangan apa lagi dia? Itu boleh sombong dengan orang sombong. Kapal bapak engkau besar apa? Bapak aku kapalnya tuh macam lapangan bola tuh panjang itu. Kecil. Kapal engkau satu kampung tuh bapak aku kapalnya itu besarnya. Kecil. Bapak engkau gimana? Kapal bapak aku itu, engkau masak nasi, angkat nasi itu ke piring, bawa engkau dari ujung ke ujung basi nasi itu. Begitulah kata bapak aku itu. Itu sombong dengan orang sombong. Ya. Perlu juga kadang-kadang kita sombong dengan orang sombong itu Pak ya. Subhanallah. Inilah cuma yang berbahagia. Jadi kita di Batam ini jangan mengaku suku kita paling hebat. Siapa yang paling hebat tadi? Suku siapa? Yang paling bertakwa. Kenapa masuk biker nih? Orang beruntung. Kata siapa? Di surat apa? Ya, ayat berapa tadi?
Apa kerjanya biker subuhan ini sebenarnya? Tadi amal ma'ruf nahi mung. Salah satunya sepanduk tadi. Mengajak orang jangan cemas. Ada nggak wali kota tunjukkan jangan cemas? Nggak ada. Terpapar, pakai masker, pakai ini, jaga jarak, masjid tutup. Nah, ini cuma yang berbahagia. Inilah saya memaksa saya jadi wali kota ke depan. Kadang-kadang terpaksa juga kita jadi Pak Wali sebenarnya. Sekarang jadi wali juga tapi wali murid nih Bapak Ibu ya. Nah, ini cuma yang berbahagia. Nah, ketika hari ini kita lihat wali kota besok akan menuliskan kata-kata yang bagus ya. Cegahlah musibah dengan sedekah. Jadi Batam gerakan bersedekah. Bersedekahlah ya, bersedekahlah karena sedekah itu dapat meredam kemurkaan Allah. Itu bahasa-bahasa seperti itu banyak di Batam. Di patron-patron tertulis itu ya. Gerakan Batam bersedekah. Kenapa? Sedekah dapat menolak musibah. Sedekah dapat melancarkan rezeki kita. Sedekah dapat mengobati penyakit. Banyak sekali. Sedekah husnul khotimah. Tapi ada nggak tulisannya? Ada nggak di Batam tulisannya? Kapan nanti tertulisnya itu? Nah, 2024 nanti itu tertulis. Ya. Siapa wali kotanya? Ini kalian bilang amin amin gini, malaikat ikut amin juga itu. Nggak ada yang nggak mungkin saya jadi wali kota ke depan nantinya. Pokoknya PMB pengurus masjid semuanya itu rata-rata gajinya gaji basic lah. Iya Pak, kesian Pak, ceramah 400.000, tapi alhamdulillah karena PMB tak boleh tak bersyukur, alhamdulillah 500 naik, alhamdulillah belum sempat naik kena COVID mati. Masa Ustadz pakai Honda juga, belum sampai ke tujuannya udah nggak bisa ceramah Ustadznya. Pokoknya minimal Ustadz besok pakai mobil lah Pak, minimal mobil jenazah lah bawa. Kan daripada nggak dipakai di masjid itu kan Pak, rusak dia kan Pak. Ini Pak Imam nih, kasihan nih kalau tidurnya nggak pakai AC gimana kan, istrinya satu lagi marah-marah pula, jadi imam pula nggak konsentrasi dia Pak. Maunya 2 ya Pak Imam ya. 3. Nanti saya akan memberikan ketok palunya. Laki-laki yang ada eselonnya berapa? Pak Imam 3 istrinya. Rumahnya 3 juga itu. Satu di mana nih? Nongsa, satu di Kabil, satu di Temiang. Kalau mati kan cepat dorong gitu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi siapa yang paling hebat di antara kita nih? Yang paling bertakwa. Ada orang nggak salat subuh, dia nggak hebat. Tapi si Flores, si Batak salat subuh, berarti dia hebat. Maka cuma yang berbahagia, ini biker ini memang kumpulan orang-orang yang sudah Allah tentukan dia bertemu. Karena orang baik akan ketemu dengan orang baik. Betul nggak? Orang beriman akan ketemu dengan orang beriman. Preman sama preman lah. Jadi tidak ada orang-orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Betul? Nah, maka cuma yang berbahagia, ini perlu. Batam ini perlu pemikiran. Bagaimana kita semua hari ini bisa selamat dunia dan akhirat. Maka biker subuh itu singkatannya jadi BS, biker subuhan. BS itu yang pertama, biker subuh itu harus apa? Biasakan sholat. Apa yang pertama? Biasakan sholat. Kalau ada orang duafa, biasakan sedekah. Kalau bertemu kawan, biasakan sapa. Di depan wajah teman kita, biasakan senyum. Kalau ada masalah, ada ujian, biasakan sabar. Kalau ada nikmat, biasakan syukur. Itu jemaah yang berbahagia, sikap-sikap biker subuh. BS, biasakan sholat. Kalau ketemu duafa, biasakan sedekah. Kalau bertemu dengan teman, biasakan sapa. Di hadapan teman kita, biasakan senyum. Kalau ada ujian, biasakan sabar. Kalau ada nikmat, biasakan syukur. Itu dia. BS, buang sentimen kita itu. BS, buang sentimen. BS, buang smoke. Nah, tidak apa-apa. Yang merokok teruskan sampai mati. Iya. Pemerintah kita itu kan menulis merokok membunuhmu. Tidak nyata, tidak nyata. Bahkan orang merokok panjang umur. Merokok mati, tak merokok pun mati. Lebih baik merokok daripada ngomongin orang. Lebih baik lagi tidak merokok dan tidak ngomongin orang. Kalau saya pemerintah, saya tulis musuh-musuh Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Rokok. Ini kalau tersinggung, alhamdulillah. Yang tak tersinggung, usahakan tersinggung. Ya. Nah, kalau saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Jadi yang merokok nanti ada titel di belakangnya, Al-Mubarak. Mubarak, mulut bawa rokok.
nggak apa-apa. Pak Imam nih, kalau istrinya 3 nanti istiqomah. Pak Ketua PMB ini istiqomah. Ini kalau nikah lagi ini gemuk nih Pak. Karena minum susu baru Pak. Ini gara guru-guru ini susu expired. Allah kasih 4 boleh, masa 1 juga diambil. Percuma jadi ustad. Ya, istiqomah. Istri 3 kompak serumah. Siap Pak Ketua? Siap. Baru anak buah ikut semua nih Pak ya. Percuma pakai Palestina punya Pak ya, atau apa penakut ya Pak ya. Selingkuh berani Pak ya. Nah ini cuma yang berbahagia. Jadi bagaimana kedepannya bangsa kita ini? Sebenarnya bangsa kita ini kenapa nanti ada orang-orang Tiongkok, orang Wuhan masuk ke Indonesia ini? Sebenarnya Allah juga yang gerakkan itu. Kenapa demikian terjadi? Nah, Erdogan pernah bercerita di depan parlemennya. Irak dulu dikuasai sama keturunan Genghis Khan, namanya Hulagu. Habis tuh diserang sama orang-orang Genghis Khan itu, orang-orang Mongol. Nah, ketika itu kerajaannya hidup di sana, kerajaan Mongol itu. Ditanya, siapa ulama yang masih hidup berani berjumpa dengan saya? Ya. Nah, ternyata nggak ada yang berani karena rajanya ini bengis. Main bunuh saja. Tapi ada satu orang ulama yang sederhana saja. Dia bawa 3 ekor binatang. Ya, dibawa adalah unta, kambing dan ayam. Ketika berdialog, suaranya pelan sekali dia. Kamu siapa? Saya Ustadz Chandra gitu, pelan. Kenapa suara kamu itu kok kecil sekali? Kalau mau suara yang besar tuh ada ayam di luar. Kok gitu. Janggut kamu ulama tapi kok pendek kali. Kalau mau yang panjang tuh ada kambing di luar tuh. Kok badan kamu kecil ulama itu, kalau yang besar tuh unta di sana itu. Kata Hulagu ini orang pintar sebenarnya. Saya bertanya kepadamu ulama, kenapa Irak kalah? Nanti kata kita, kenapa Indonesia kalah? Nah, jawaban ulama itu adalah sederhana. Kami jauh dari Allah. Kami sibuk dengan harta, kami sibuk dengan tahta, kami sibuk dengan wanita dan Toyota. Kami lupa, tapi jauh dari Allah. Masjid kosong, Quran nggak dibaca, asyik main handphone terus kami, online terus kami di mana? Game terus. Lebih lama, kami lebih banyak depan handphone kami daripada dengan Quran kami. Wajar nggak besok Cina masuk? Maka Allah hantar orang-orang Mongol, kata beliau, orang ulama ini, ke Irak dan menghancurkan orang Irak. Nah, bagaimana supaya Irak ini tidak dijajah lagi? Kami akan perbaiki diri mendekati Allah. Kami akan dekati Allah. Kami isi rumah-rumah Allah. Kami akan baca kitab-kitab Allah. Kami akan berdakwahkan tentang Allah. Maka Allah akan hancurkan Mongol ini. Maka jemaah yang berbahagia ini, orang-orang Cina dari Tiongkok itu akan dipulangkan oleh Allah kalau kita semua taat kepada Allah. Jadi jangan salahkan mereka. Jangan salahkan presiden kita. Jangan salahkan siapapun, salahkan kita. Allah mengatakan jika sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berkahi langit dan buminya. Namun jika sekiranya mereka melanggar ayat-ayat kami, kami akan hukum mereka dikarenakan perbuatannya. Ini hukuman Allah datang kepada kita. Ya, kenapa nanti masjid akan kosong dan sebagainya, direnggangkan dan sebagainya. Ini jangan salahkan siapapun. Apakah sudah kita berdakwah kepada saudara-saudara kita, mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tadi ketika saya nanti jadi wali kota, jika Allah takdirkan jadi wali kota, sederhana sebenarnya. Kemarin sudah kita sampaikan, ada 2 amalan orang Islam. Apabila orang Islamnya 2 amalan ini terjadi, maka Indonesia, Batam ini khususnya, Batam ini akan jadi contoh nantinya. Dilihat sama daerah-daerah lain, ternyata Batam itu luar biasa. Tadi Allah mengatakan jika sekiranya penduduk suatu negeri walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Allah berkahi langitnya dan dari buminya. Ingin kota Batam ini berkah? Ikut kata siapa? Cuma 2 tadi, iman, takwa. Inilah moto wali kota ke depan nanti. Batam akan berkah dengan iman dan takwa. Apa iman orang Batam besok? Seperti kota Mekah dan Madinah diberkahi Allah. Apa amalan mereka iman takwa di sana? Dengar azan, berhenti kerja, langsung sholat. Ulangi. Berhenti kerja,
langsung sholat. Ini akan diviralkan di Batam. PMB akan disejahterakan. Karena PMB ini corong. Janda-janda yang punya gelang, simpan galangnya pakai baju daster koyak. Seolah-olah ini layak nih. Janda padahal tidak dapat zakat, Pak. Kalau janda kaya, miskinnya dapat. Anak yatim piatu pun tidak dapat zakat. Kalau dia miskin baru dapat zakat. Nah, kalau kecuali mu'alaf, kaya miskin dapat zakat. Maka jemaah yang berbahagia, ketika besok kita tidak tahu apa. Nah, sekarang biker ini kira-kira dengar azan berhenti kerja langsung sholat enggak kira-kira? Dari biker dulu. Ketahuan nanti. Misalnya dikasih sama Pak Ketuanya ada alarm di sini. Dengar azan tak berhenti dia tutut. Nah, bunyi dia titit harus sholat. Oke lah subuh. Apakah zuhur nanti, asar nanti seperti itu? Apabila biker ini mencontohkan nantinya di Batam itu seperti inilah, lagi main-main dia motornya dengan azan dia langsung parkirkan ke masjid. Azan tadi itu luar biasa. Saya agak sedikit tadi merenung, ini azannya bagus sekali. Ya sampai ke hati itu, terbayang orang tua dan sebagainya. Memang mungkin tadi khusus azannya memang tuh Pak. Orang biker juga tadi Pak ya. Subhanallah, azannya itu memang spesial. Macam ada iba kita dengarnya itu. Kasihan dia mau apa sebenarnya. Udah kawin belum dia tuh Pak sebenarnya. Ada sesuatu yang diinginkannya tuh Pak. Saya terharu Pak. Azannya Pak Imamnya terharu saya itu Pak. Saya jarang Pak itu sebenarnya sujud sejarah itu jarang. Baru hari ini loh Pak. Tapi saya tahan tadi Pak. Untung saya kena ruqyah hari ini gitu kan. Saya lagi bermimpi juga, ya Allah kapan saya nih di ruqyah? Hari ini alhamdulillah saya terasa. Ini ringan pada saya nih Pak. Biasa saya duduk nih Pak, tapi sekarang bisa berdiri Pak. Karena jinnya udah lepas nih sebenarnya. Jin penakutnya udah lepas. Jadi apa amalan Batam nanti? Dengar azan, berhenti kerja, langsung sholat. Sekali lagi. Sudah dilakukan sama biker nih? Itu dulu. Dengar azan, berhenti kerja, iman. Sholat, takwa. Orang tabligh, salafi, NU, Muhammadiyah mengarahkan jemaahnya ke situ saja aman. Jangan cerita tentang hilafiyah. Janggut tak janggut jangan jadi masalah. Yang punya janggut silakan, yang tidak silakan. Yang nggak punya dagu silakan. Iko waang, janggui kambiang. Waang, kuciang, kumis. Gak punya dua-dua, maliang. Kelahi gara-gara janggut Pak. Isbal gara-gara celana bisa kelahi, jemaah yang berbahagia ya. Nampak mata kaki katanya surga, tutup katanya neraka. Padahal yang salah itu yang tidak pakai celana. Kita ngapain bahas-bahas gitu? Capek nggak Pak? Yasinan bid'ah, Maulid Nabi bid'ah ya, main hadro juga gitu. Ngapain bahas-bahas itu Pak? Nah ya, tangan di mana sebenarnya? Tangan di mana? Membahas tangan aja bisa kelahi itu tuh Pak. Ini cara-cara setan menghancurkan persatuan Islam nanti Pak. Nanti saya kalau jadi wali kota orang seperti itu saya suruh pindah pulang ke rumah kampung-kampung masing-masing. Tangan di sini atau di sini? Dipaksakan Pak. Ah, itu bahaya Pak. Mau di mana aja dia boleh Pak. Allah. Orang Melayu lagi Pak. Allah. Yang nggak boleh kata Nabi. Allah. Asal apa yang gitu? Ini bid'ah nih Pak. Kita tuh gitu Pak, kadang-kadang dibahas juga sujud itu tangan dulu atau lutut dulu, itu kelahi itu Pak, bisa cerai suami istri tuh Pak. Ya, istrinya sama salafi belajarnya tuh Pak, suaminya sama orang-orang PKS tuh begitu, kelahi tuh Pak. Abi kok tangan dulu, nggak sunnah. Ustaz Nabi bilang tangan dulu, aku bilang Ustaz aku kok lutut dulu kata suaminya. Nah, kelahi gara-gara itu aja Pak, sunnah tangan dulu, gitu Pak. Padahal yang salah itu Pak kepala dulu, kedebuk itu. Kenapa kita harus bahas seperti itu? Kan capek Bapak Ibu. Ini cara setan supaya kita jangan bersatu. Maka biker inilah alat-alat penyatuan nantinya. Di sini ada Padang, Jawa, Sabang, Merauke, ada sini nih orang Salafi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada mau berkunut atau tidak berkunut tidak masalah. Yang masalah itu adalah tidak sholat subuh, betul Pak kan? Itu Pak. Jadi yang kenduri tak kenduri, jangan bilang yang kenduri kenyang tak kenduri tak kenyang, itu aja Pak. Kenapa kita tinggal di Riau ini jarang ada musibah Pak? Ini salah satu kehebatan orang Melayu Pak. Kalau orang Jawa tuh Pak, Jawa, Padang, Melayu. Si Jawa bagian nanam, si Padang bagian masak, Melayu bagian makan. Itu adalah strategi yang bagus Pak. Kalau semua nanam, siapa nak masak? Semua masak, siapa nak makan? Betul. Coba suka nanam-nanam. Suku apa yang suka nanam-nanam? Yang jago nyangkul? Jawa. Melayu nyangkul, cek.
bisa Pak. Melayu suruh masak tak bisa, tapi selalu suruh makan. Nah cobalah. Jawa berkeringat, Padang masak pun berkeringat, Melayu makan berkeringat juga Pak. Sedap betul, asam pedas dia tadi itu ya. Mantap betul. Maka tengok orang-orang Melayu Pak, tinggal di tempat Melayu jarang ada kena musibah. Pernah dengar tsunami di Riau nih? Nggak pernah Pak. Gempa bumi nggak ada Pak. Karena apa? Orang Melayu suka kenduri-kenduri Pak. Kenduri itu ujungnya apa? Makan. Sedekah itu menolak musibah bukan? Macam mana mau kena musibah di Pulau Riau ini Pak? Hampir tiap hari ada orang kenduri Pak. Macam mana malaikat mau kasih tempat Batam ini mau kena musibah? Malaikat datang ramai-ramai. Ayo kita berikan musibah di Batam ini banyak maksiat. Kata komandannya, jangan dulu, sabar dulu. Ada apa komandan? Ada orang baca doa selamat. Selamat. Besok lagi tolak balak. Masa ujungnya apa? Makan Pak. Di Aceh itu Pak jarang kenduri. Padang kena gempa, banyak rumah makan tapi jarang yang ada yang gratis. Nah kemarin balik Padang, kok gratis gua, kok gratis. Orang Melayu miskin-miskin kenduri dia Pak. Nah, ngasih orang kenyang, walaupun dia tak makan, kenyang apa? Puas kau. Ini jemaah yang berbahagia. Ya, apa amalannya nanti? Dengar azan, berhenti kerja, langsung sholat. Bisa nggak Batam seperti itu kira-kira? Kalau orang sudah dengar azan berhenti itu udah hebat tuh Pak. Orang Arab itu masih jualan juga azan, dengar azan itu jualannya haram tuh Pak. Walaupun yang jual halal, masih masakan jadi haram tuh Pak. Walaupun dia masak ayam, kambing tapi jadi masak babi dan anjing. Ketika azan bergema itu di Arab Pak. Indonesia ini bukan Arab, Arab maklum. Tanggung ya Allah, tanggung. Itu yang membuat kita tak beriman kepada Allah. Wali kota harus tahu tentang itu. Masak kita nanti diatur Pak. Zuhur jam berapa? Engkau masak rendang berapa menit? Itu diperkirakan Pak. Ketika ada Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Hakikatnya yang lain semuanya kecil. Semua harus ditinggalkan. Itulah iman Pak. Hari ini apakah orang Batam paham itu? Inilah PMB besok ke depan Pak Ketua. Harus jalankan. Saya pun harus jadi ketua PMB dulu nanti Bapak Ibu ya. Kalau jadi Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia jemaah ya, kita lihat nggak ada perempuan di sini kan. Jadi bikernya laki-laki semua ya. Karena lambang motornya itu laki-laki kan gitu. Tak mungkin ada perempuan ke belakangnya gitu kan. Gonceng-goncengan ya. Nah ini jemaah yang berbahagia, memang laki-laki dulu yang akan diharuskan nanti dengar azan berhenti. Ini orang Arab Pak. Saya datang ke Arab itu kemarin haji itu alhamdulillah dapat gratis juga. 2007 betul-betul Pak, mereka dengar azan tuh mereka berhenti Pak. Kita mau bayar aja haram, halal, azan. Tuh Pak. Azan itu panggilan siapa? Ya Allah. Siapa yang ngasih motor? Allah. Siapa yang ngasih jodoh? Siapa yang ngasih rezeki? Coba datang panggilan Allah. Orang Arab mengatakan labbaik Allah. Saya datang panggilanmu ya Allah. Saya datang nih. Coba karena kita ini nggak dengar, nggak paham Pak. Maka nanti Batam ini azannya diganti aja pakai bahasa daerah masing-masing. Kalau kampungnya banyak orang Jawa, Allah nang gedi. Kampungnya banyak orang Padang, Allah nang gadang. Yang lain cile lah. Minimal pakai bahasa Melayu. Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Yang tak dengar pekak badak, tak dota. Dengar tuh Pak. Dia kalau pakai bahasa Arab tak ngerti orang Melayu nih Pak. Besok pakai bahasa asli Melayu, baru dengar deh tuh Pak. Ya, tapi tak boleh pula Pak. Kita ini kan bukan Arab tadi, Arab menang di Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia, jemaah ya. Nah lagi sekali, dengar azan berarti kerja itu satu poin. Jika kita bisa, inilah kita nanti sampaikan dengan warga dimanapun berada. Ya coba bagaimana kita promosikan, viralkan, dengar azan, berhenti kerja langsung sholat. Allahu Akbar artinya. Nah kenapa kita berdoa nggak didengar oleh Allah? Ya Allah, nggak ada dengar. Kenapa? Kita nggak mau dengar panggilan Allah. Iya karena budu. Hanya kepadamu kami menyembah, banyak kepadamu kami meminta. Minta dulu atau sembah dulu? Sembah dulu, dengar dulu kata Allah. Kerja dulu atau gajian dulu? Kerja dulu Pak. Kenapa doa kita nggak didengar Allah? Mintalah sama biker kau tuh, mintalah sama kesibukan bisnis kau, minta sama bos kau itu kalau lebih taat sama dia. Kalau dipanggil bos datang, dipanggil Allah nggak datang. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Datang di hari ini? Datang. Siapa? Saya. Ulangi, siapa? Saya. Jangan yang orang. Siapa? Saya. Istighfar.
Itu aja Pak. Jangan bahas tentang khilafiyah tadi. Semua NU, Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh Pak, apapun nama judulnya, FPI kah, HTI, dengar azan berhenti kerja langsung sholat. Ketika itu saya jadi wali kota, saya undang semuanya, sepakat? Sepakat. Bikin baliho Pak. Batam yang berkah, dengar azan berhenti kerja langsung sholat. Kepada agama lain mengikut saja. Orang Arab itu agama lain pun berhenti Pak. Wanita maksiat pun mereka berhenti Pak. Saking pahamnya mereka itu Pak. Agama lain pun berhenti. Karena mereka menghormati wilayah Batam itu nanti wilayah Melayu, wilayahnya Islam. Agama lain akan ikut Pak. Semua perusahaan yang punya 10 karyawan Islam harus berhenti pekerjaannya. Izinkan mereka sholat. Kalau enggak perusahaannya akan ditutup. Sepakat enggak? Kami enggak butuh kalian. Pulanglah kalian ke negeri masing-masing. Kan wali kotanya tidak seperti itu. Makanya yang berbahagia sekali lagi dengar azan, berhenti kerja, langsung sholat. Yang kedua, tutup aurat. Orang Mekah, Madinah tidak ada yang terbuka auratnya kecuali unta, kambing, dan biri-biri. Banyak nggak sekarang yang masih terbuka auratnya? Banyak. Suka atau benci? Antara benci dan cinta Pak. Nah itu Pak sekarang. Kita nengok masing-masing tengah jalan itu bukan tambah benci. Kata Nabi, apabila melihat maksiat di depanmu, cegahlah dengan tanganmu. Tak mampu dengan tanganmu, dengan lisanmu. Tak mampu, bencilah dalam hatimu, itulah selemah-lemah iman. Tapi kita nggak benci, suka pula nengok tuh wanita pendek. Ada nggak orangnya seperti itu? Datang di hari ini? Datang. Siapa dia? Saya. Itu Pak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Bersyukur. Alhamdulillah. Takbir. Kita ulangi. Bersyukur. Alhamdulillah. Bertobat. Astagfirullah. Itu biasakan yel-yel seperti jangan Allahu Akbar terus. Bersyukur perlu juga tadi kan. Bersyukur. Alhamdulillah. Bersabar. Innalillah. Itu ucapannya Pak. Jemaah yang berbahagia, maka Batam ini akan berkah. Indonesia akan berkah apabila menyontai Batam nanti. Kalau Batam sudah diberkahi Allah, maka seluruh negeri-negeri di kota Indonesia ini akan mengikuti kota Batam. Bisa jadi Batam seperti itu? Nah, viralkan tadi dengar azan, berhenti kerja, langsung sholat, tutup aurat, selamat dunia akhirat. Laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Jangan olahraga nampak pusat, nampak lutut. Main bola tengok pusatnya nampak. Macam betul aja pusatnya. Pasal terjojol ustaznya tuh Pak. Dulu waktu melahirkan tuh pisaunya nggak tajam. Rokok pula pagi-pagi tuh. Gaya dia. Macam dia aja yang punya pusat Pak. Lututnya pun main bola kaki tengok Pak, nampak lututnya macam kepala anjing tuh Pak. Banyak pula duit-duit selingnya itu Pak. Masih ada nggak yang terbuka auratnya laki-laki sini? Datang dia. Siapa tuh? Itu Pak, istighfar Pak. Jadi jangan bahas khilafiyah. Capek kita khilafiyah itu, betul Pak? Coba sama. Jika kita ingin bersatu, sama-sama. Jika kita ingin bersatu, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah. Itu dibikin juga posternya nanti oleh biker subuh ini. Bisa? Biker subuh ini yang bisa merekat-rekatkan Pak. Nggak fanatik dia bukan golongan ini, bukan golongan itu Pak. Tapi ada satu kesamaan di antara kita tadi. Karena biker subuh itu orang-orang beriman. Ya, bukan preman Pak, orang beriman. Kenapa? Dia mengatakan memang sesungguhnya innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau nggak beriman nggak bisa datang ke sini Pak. Walaupun tadi ada yang ngantuk, Pak tidur lagi dan sebagainya, nggak boleh nyandar sebenarnya. Kecuali 2 orang, hamil tua bangka. Ya, 2 orang yang boleh nyandar Pak. Kalau merasa 2 itu silakan nyandar. Kenapa masjid banyak roboh? Karena di sana sandar gitu Pak. Kenapa orang Jepang nih kok pintar? Sekolah mereka nggak punya sandaran Pak. Kenapa? Mujahadah mereka duduknya Pak. Nah begitulah. Maka jemaah yang berbahagia, yang mandang ustadz dari tadi itu seperti memandang Nabi dan Rasul. Karena ustadz itu pewaris Nabi dan Rasul. Tidak memandangnya berarti tidak mau mandang Nabi dan Rasul. Muhammad Chandra nama saya. Muhammad itu Muhammad. Chandra itu Cendromoto. Kenang-kenangan. Jadi saya ini kenang-kenangan Muhammad. Pandang saya, cobalah. Kenapa? Nabi Muhammad itu Pak berdakwah. Saya juga berdakwah. Nabi Muhammad itu coba janggutnya. Punya janggut. Saya juga berusaha punya janggut walaupun berapa helai. Nabi Muhammad yatim piatu. Saya punya yatim piatu. Nabi Muhammad istrinya lebih dari 1. Saya akan coba.
Setuju semuanya? Menikah lagi atau berzina lagi? Menikah lagi atau selingkuh lagi? Banyak laki-laki sekarang berani selingkuh, nikah nggak berani, Pak. Betul? Coba nikah lagi atau zina lagi? Bismillah, Pak, nggak usah. Aduh, nanti nggak bisa kasih makan, sirik hukumnya tuh, Pak. Takut sama istri, sirik lagi. Dia takut sama istri, tapi sama Allah dia nggak takut, Pak. Zina berani, selingkuh berani. Halo, video call. Oh. Ada nggak yang datang tuh? Ada orangnya di sini? Istighfar. Itu, Pak. Jangankan preman, ustad pun banyak, termasuk saya. Tapi kan syar'i, pakai bismillah. Ini Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mari kita coba. Nikah lagi atau zina lagi? Nah, bikin spanduk lagi nanti, Pak. Jangan takut sama istri, takutlah kepada Allah. Nikahlah lagi, jangan berzina lagi. Subhanallah. Siapa tuh? Biker subuhan Batam. Mantap. Betul, Pak. Setuju, Pak Imam? Setuju. Pak Imam terbantu juga kan semangatnya tadi kan. Iya. Nanti ayatnya tambah lemah ya. Kan apa tuh? Istrinya istri yang lama, apa lemah ya, istri yang baru, Pak. Maka bacakan surat itu, Pak. Surah An-Nisa dibaca terus, Pak, kan? Yang istrinya 4 itu kan. Coba, aduh Pak, saya takut nggak adil. Perintah Allah itu nikah dulu atau adil dulu? Nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Nikahi dulu. Nampaknya tak bisa adil. 1 lagi. Oke, ulangi, nikah dulu atau adil dulu? Kan kita belum tahu, Pak, adil tak adil, kan belum dicoba kan? Setelah dicoba, nggak adil nampaknya aku. Kata Allah, kembalilah ke 1. Nah, itu, Pak. Kau tak bisa diadili, dek, ya oke, pulanglah ke rumah engkau. Allah memerintahkan. Kau pulang, berarti kau siap tidak diadili, aman tuh, Pak. Yang miskin sekarang nih, coba nikah, pasti kaya. Kalimatnya pasti, bukan insya Allah. Menikahlah, kata Nabi, pasti kamu kaya. Minimal kaya masalah. Makin banyak masalah, makin banyak pahala, makin mudah masuk surga. Betul? Tak ada masalah, tak ada pahala, tak ada surga. Seorang imam bisa memimpin ramai-ramai, masa mimpin mini yang 4 udah nggak bisa? Diajak sujud sejadah semuanya, mati semua tuh. Ini Pak Imam kita. Insya Allah tahun ini Pak Imam ya. Diam berarti setuju. Ini Pak Ketua kita apalagi nih, Pak. Ketawa-ketawa aja tuh, Pak. Pada banyak udah naksil dia, Pak, tapi istiqorohnya nggak jelas, Pak. Coba semuanya istiqoroh, semua istiqoroh dengan doanya sederhana, doa sederhana. Ya Allah, Engkau yang maha tahu tentang aku. Jika aku menikah lagi, baik bagi kehidupan dan agamaku, mudahkan. Jika tidak, sulitkan. Itu aja, Pak. Coba doa nanti. Ada yang Pak Ketua naksir, langsung istiqorohkan. Istri kita urusan Allah nanti. Diam kau. Bini kau berapa? 1, 2, aduh, bakil engkau, penakut engkau itu. Kalau punya menara tinggi benda mati semua orang bisa jaga, Pak. Mobil benda mati semua orang bisa. Tapi kalau bini kita yang Pak hidup tuh, Pak. Maka bini-bini di Malaysia tuh, Pak, bangga-bangganya bukan banyak gelang, banyak rumah. Suami engkau berapa bininya? 1, bakil engkau. Ini kau 2, kecil engkau, aku 4. Hebat engkau. Nah gitu, Pak. Insya Allah semuanya, Pak ya. Menikahlah pasti kamu kaya, sama-sama. Iya, minimal kaya masalah. Rezeki tangan siapa? Kenapa kita nggak kaya-kaya? Istri kita tuh 1, wajahnya miskin, tetap miskin lah kita. Cari yang wajah-wajah orang kaya sedikit, Pak. Itu, Pak. Saya begitu, Pak. Dapat istri saya kaya, Pak. Kaya lah saya, Pak. Cerai lagi miskin lagi, Pak. Sekarang lagi berusaha. Anda jemaah yang berbahagia, berani zina atau berani nikah? Kalau jumpa dengan wanita-wanita yang kita sukai nantinya jumpa yang berbahagia, kalau dia mau kenalan kita bilang apa? Misalnya, Mas namanya siapa? Sama saya Cal. Cal apa? Calon imammu. Iya, gitu, Pak. Aku datang untuk menyelamatkanmu, ya. Nah, maka jemaah yang berbahagia jangan takut. Langkahnya cuma 2. Berdoa, usaha. Berdoa, usaha. Tadi doanya istiqoroh, Pak. Biasakan sujud terakhir itu doanya tuh, Pak. Ya Allah, jika nikah lagi ini baik, ya Allah mudahkanlah. Jika tidak baik, sulitkanlah. Nah, ketemu wanitanya itu. Ya Allah, jika dia baik bagi hidup dan agamaku, dekatkanlah. Tidak jauhkanlah dan gantikan lebih baik. Subhanallah. Saya walaupun jelek gini, Pak, banyak yang mau muntah. Maka umur masih kuat nih, Pak. Bismillah.
kasih tahu sama istri kita, Dek, kamu mau abang zina lagi atau nikah lagi? Hidup ini pilihan, Dek. Nah, makanya jemaah yang berbahagia. Cuman yang merokok tadi, nah uang rokoknya itu dibawa untuk istri kedua. Nggak usah merokok itu untuk bayar listrik dan sebagainya. Nah, maka jemaah yang berbahagia, ada istri yang tak suka suaminya merokok. Kalau nanti ditanya misalnya, Mas merokok atau tidak? Nanti dia bilang, kenapa adik tanya seperti itu? Kalau Mas merokok, jantung Mas saja nggak dijaga, apalagi jantung hatinya. Betul kan Pak? Itu Pak. Mas sholat nggak? Loh kenapa kok adik nanya tentang sholat? Mas Allah aja Mas tinggalkan, apalagi saya besok. Nah ini jemaah yang berbahagia. Sekali lagi mudah-mudahan yang merokok teruskan perjuangannya sampai mati. Udahlah nganggur merokok pula tuh Pak. Ada nggak seperti itu Pak? Wajahnya putih, bukan putih bersih, putih asap Pak. Mudah-mudahan hari ini sadar atau tidak sadar terlalu diruqyah sama Pak Imam nanti Pak Imam. Tapi nggak apa-apa, kita nggak masalah rokok. Rokok masalah khilafiyah, jangan dibahas. Tadi bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah. Sama-sama bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah. Itu namanya modal kita bersatu. Toleransi dengan khilafiyah tadi. Oh sini pakai kunut nih Pak, toleransi. Ini sentuh suami batal, ini nggak batal, itu toleransi Pak. Kalau Nabi atau tidak, toleransi saja. Ya, tadi pakai kunut tadi Pak dan sebagainya, toleransi saja. Nanti jemaah yang berbahagia, karena matahari sudah terbit, jemaah yang berbahagia. Mungkin karena ini hujan, jadi mataharinya nggak terlalu nampak. Suruk itu waktunya jam 6 tadi sudah lewat, tapi nggak apa-apa. Kata Pak Ketua tadi, sesuka-suka saya. Saya nggak tahu, ini baru pembukaan sebenarnya. Belum masuk kepada pokok bahasan sebenarnya. Tadi kan pembukaan, memberi semangat Pak. Ya, tak tahu berhentinya kapan. Kata beliau sampai zuhur tadi. Saya sami'na wa ta'na aja nih ya, beliau ini. Tapi sampai beliau nikah lagi, pokoknya Pak Ketua harus berani Pak Ketua ya. Bismillah Pak Ketua. Wah, saya yakin Pak dia bisa nih Pak saya. Kalau Ketua sudah bisa, yang bawah-bawah ikut-ikut semua Pak. Insya Allah semua ya. Bayangkan orang biker ini punya istri banyak, anaknya insya Allah soleh semua itu Pak. Yakin Pak, tapi yang nggak sholat subuh jangan nikah lagi Pak. Kalau subuh-subuhnya boleh Pak. Besok wali kota akan bikin peraturan seperti itu. Yang rajin sholat subuh boleh nikah lagi. Yang nggak subuh jangan coba-coba. Nah, gitu Pak. Siapa wali kotanya tuh? Wah itu dia. Bagus tuh Pak. Pokoknya ngomong-ngomong gitu Pak, tim sukses tuh. Pokok tiap bulan dia dapat beras 1 goni tuh Pak. Nah, ini jemaah yang berbahagia. Kita punya mimpi ke depan. Biker ini harus punya mimpi ke depan. Karena pemimpin itu sangat menentukan jemaah yang berbahagia. Saya pun tidak punya apa-apa Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Saya nggak punya uang, saya nggak punya pengikut dan sebagainya. Tetapi kalau Allah mau naikkan saya itu mudah sekali. Betul nggak? Berkumpullah bangsa jin dan manusia kata Allah untuk menurunkan seseorang. Allah bilang naik, naiklah. Kalau bilang turun, turunlah. Makanya jemaah yang berbahagia. Dulu saya jumpa sama wakil wali kota Pak Ustadz Chandra, katanya mau cari calon juga ya. Ya gitulah kira-kiranya. Kok berani kali, kan nggak ada pengikut, nggak ada duit. Senang aja bagi Allah. Saya bilang besok ada 3 calon wali kota, 3 pasang. 1, 2 tuh kaya, punya masa. Saya ketika itu miskin dengan Pak Imam jadi wakilnya. Nggak ada apa-apanya dua-duanya Pak. Insentif aja ngarap-ngarap nih Pak kan. Ya, Pak. Tapi kami bisa menang berdua, saya bilang. Gimana tuh Pak Ustadz? Yang berdua tadi menjelang pemilu, dia pergi ke Jakarta, minta doa restu sama ketua partai di Jakarta. Karena kami independen, tidak ada ketua partai. Dua-duanya naik pesawat, meledak pula pesawatnya. Siapa jadi wali kota ketika itu? Nah, kami dulu itu. Dia bagian dunia, saya bagian akhirat. Ada jemaah yang berbahagia. Jadi kita harus bermimpi. Memang harus konyol mimpi kita nih Pak. Yang nggak punya mimpi berarti dia itu sebenarnya orang gila Pak. Nah, berbelajarlah bermimpi yang indah-indah. Mimpi kita jangan yang kaleng-kaleng, mimpi yang lebih tinggi lagi. Batam ini akan menjadi pesaing-pesaing Singapura nanti. Orang-orang nanti dari Batam itu sedekahnya ke Singapura, korbannya ke Singapura. Sekarang orang Singapura korban sama kita, berarti kita miskin. Dicap sama Allah, Batam miskin, Batam miskin. Besok kita pakai tongkang bawa tuh kambing ke Singapura. Sepakat nggak? Nah, bangga kalau seorang Singapura korban di Batam. Itu dicap bangsa kita tuh miskin Pak. Subhanallah, siapa orang kaya? Orang Batam atau orang Singapura? Nah ini biker besok kambing bawa sana, walaupun 1 ekor. Kita korban di Singapura, viralkan itu. 1 ekor aja Mbak. Biaya tongkangnya lebih mahal daripada kambingnya itu. Nah ini juga yang berbahagia ya. Jadi sama-sama dengar azan, langsung sholat. Sederhana nih Pak. Pakai bahasa Inggrisnya apa nanti? Setiap orang yang datang ke Batam besok Pak,
kita kasih tahu, selamat datang di kota Batam. Semoga Anda tidak lupa dengan Tuhan. Semua orang tahu dengan Tuhan. Udah dikasih Pak bahan renungannya dulu Pak. Yang terbayang Batam kota maksiat. Satu botol di Singapura dapat 3 botol arak di Batam. Satu wanita di Singapura bisa 3 wanita di Batam. Itu pikiran orang-orang Pak. Maka dibuang tuh Pak. Nah di tengah jalan kita udah kasih tahu, jauhi maksiat, jangan dekati maksiat pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa, biar ngerti Pak orang turis-turis itu. Kita bikin wisata religi di Barelang sana Pak. No, luar biasa. Pokoknya gitulah wali kota ke depan tuh Pak. Ya. Semua imam-imam sudah naik haji semua. Nggak ada imam-imam nggak naik haji itu nggak ada Pak. Mubalik semuanya udah punya mobil semuanya Pak. Nggak ada susah lagi Pak. Nggak ada nerima amplop. Bahkan mubalik itu bawa amplop nanti dari wali kotanya. Ini pesan dari wali kota Muhammad Chandra. Nggak nerima lagi Pak. Makasih Pak. Habis khutbah Jumat nunggu lama zikir. Tak ada. Mana amplop datang. Ternyata pengurusnya lupa Pak, udah pulang duluan Pak. Sampai asar dia nunggu mana zikir. Tapi nggak ada di Nongsa nih Pak, di Batam tanah Pak. Saya kesian Pak. Besok tidak perlu seperti itu Pak. Pengurus masjid langsung masuk ke itu Pak, ATM online Pak. Habis turun ting, udah masuk Pak 500 Pak. Nah, gitu Pak. Jauhnya online semua, nggak pakai amplop lagi, nggak pakai apa. Mubalik semuanya besok dilaris malah sampai ke RT ada mubalik. Kenapa? Nggak perlu nerima amplop lagi. Tapi sekarang masih nerima Pak. Sekarang masih nerima karena wali kotanya belum Muhammad Chandra kan. Nah, ini jemaah yang berbahagia. Sederhana tadi, dengar azan. Apa rahasia diberkahi Allah? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Apa iman kita? Dengar azan, berhenti kerja. Takwanya sholat. Amal pertama ditanya Allah adalah sholat. Saya cerita ini berkali-kali pun mudah-mudahan tidak bosan karena harus saya viralkan. Kalau kita kasih bahan baru nanti bahan lama lupa. Nah, ini yang berbahagia aja. Saya terima kasih kemarin saya masuk YouTube juga, alhamdulillah banyak juga yang subscribe gitu Pak. Banyak juga yang like. Semalam naik lagi like-nya tuh Pak. Saya buka lagi, saya share lagi, ramai like, udah bagus Pak Ustaz Chandra, diviralkan nih calon wali kota. Setuju semuanya, takbir, Allahu Akbar gitu Pak. Takbir. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, hari ini sebenarnya saya mau panjang tadi, tapi karena begitulah calon wali kota ini sibuk Bapak Ibu ya. Karena harus jumpa konstituen Pak, yang ngajak ngopi banyak Pak. Ini biker juga perlu ngopi nggak? Ya, ngopi itu apa? Ngobrol perkara iman, ngobrol perkara istri. Iman dibicarakan, istri dibicarakan juga Pak. Setuju Pak Ketua kan? Nanti PMB itu ada warung kopi tersendiri Pak. Nggak ada perempuannya situ, asik cerita tentang menikah lagi tuh Pak. Semangat, yang nikah lagi dikasih lagi insentifnya, didabelkan lagi Pak. Yang berani dua juga rumahnya, wali kota akan menjaminnya Pak. Jadi istrinya pun nggak ketakutan lagi. Ini gaji satu dibagi 2, kesian Pak istri kita itu. Maka wali kota harus paham tentang itu. Insya Allah semuanya. Nah, jemaah yang berbahagia, saya tidak bisa panjang. Memang ada janji tadinya. Sebenarnya saya mau panjang tadi, mau kampanye. Ya, tapi ya ini sudah kampanye sebenarnya jemaah yang berbahagia. Pak Imam setuju kan tadi kan? Iya, minimal beliau menjadi penasihat spiritual saya nih Pak. Jadi imam saya tiap subuh biasanya Pak. Supaya saya diruqyah terus kan Pak. Gitu. Biar jin-jinnya nggak ada. Mudah-mudahan Pak Imam dan semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang meninggal dunia hari ini yang kena Covid atau di Covid-kan dia, ya alhamdulillah. Yang nanggung nanti dokter-dokternya. Jadi jangan takut kalau kawan kita, saudara kita kena Covid. Jangan takut. Dia bilang dokter, kamu adalah positif. Alhamdulillah. Karena mati kena Covid, mati syahid. Mati syahid, kata Allah, jangan mengira mereka yang mati syahid itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki sampai hari kiamat. Jadi jangan takut kena corona. Karena corona mati syahid. Mati syahid diantara kena corona, mati tenggelam, ya Pak ya, mati sakit perut, bahkan mati berjuang di jalan Allah. Pas naik motor nanti ke masjid meninggal, itu mati syahid. Tapi mau ke tempat pacarnya mati sangit. Nah, ini cuma yang berbahagia. Jadi kalau kawan kita, saudara kita di Covid-kan oleh dokter, alhamdulillah. Walaupun kita nggak bisa sholatkan dia dan sebagainya, itu urusan antara Allah dengan dokter dan sebagainya. Kita doakan para dokter semuanya jujur, semua dokter semuanya tidak berbohong, dan semoga mereka dihindari dari perbuatan keji dan mungkar tadi. Siapapun yang mati hari ini, teman saya juga Pak Umar, ya baru meninggal. Saya dulu punya kawan 3, sekarang tinggal 2. Ada Tun Kelana, ya Pak Samsudin Ja'far di daerah Batam Kota, dan meninggal dunia Pak Umar Saksena, ya selalu jadi MC, jadi penyiar radio Serumpun, barusan 4 hari meninggal dunia.
Satu Al-Fatihah untuk beliau, dan banyak tadi sahabat-sahabat ustadz kita meninggal juga di PMB. Mudah-mudahan mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki sampai hari kiamat, dan semoga kita juga siap untuk menyusul mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang berbahagia, jemaah yang berbahagia, saya ingin bertanya, ingin jadi sahabat dunia atau dunia akhirat? Sudah pernah berjanji menjadi sahabat dunia akhirat? Barang siapa yang bertemu di dunia berjanji, ya, karena Allah dia bersahabat, maka dia akan saling mencari nanti di surga. Sudah pernah berjanji? Nah, kalau belum, kita hari ini berjanji. Di rumah siapa? Jadi jangan bersahabat karena satu suku, karena satu hobi, karena satu sekolah, atau satu negara, atau satu kelompok-kelompok dakwah kita, tetapi satu kalimat, la ilaha illallah. Karena kalimat inilah kita bersaudara. Walaupun berbeda paham-paham kita, tapi Tuhan kita sama, yaitu Allah. Nabi kita sama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Allah kita berjanji sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai sahabatku, aku mencintaimu karena Allah. Carilah aku jika aku tidak ada di surga. Wahai sahabatku, aku mencintaimu karena Allah. Carilah aku jika aku tidak ada di surga. Coba diulang sekali lagi sama-sama. Wahai, aku mencintaimu karena Allah. Carilah aku jika aku sahabat kita, Allah izinkan kita cari ke neraka. Jemput teman kita dari neraka, dibawa ke surga. Dan Nabi bersabda, Muhammad